guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube Bambi aku. Pencet loncengnya ya. Terima kasih. Bye. Halo guys, kembali lagi di channel Cut Azaria. Kita balik lagi di konten Ngobrol Yuk. Jadi hari ini dia mau cerita, Adek mau cerita dulu ya. Jadi kan Adek itu sebenarnya ikut les vokal di MSI itu kan, di Indra Aziz Vokal Studio. Nah terus tadi tuh dapat workshopnya hari ini, workshop bareng Coach Indra Aziz. Wow, gimana tadi deh? Seru sih, kayak dikasih kayak ya emang dilatih, kayak latihan olah nafas, olah artikulasi gitu-gitu kan. Sama ada beberapa anak yang ditunjuk sama Coach Indra kayak coba kamu nyanyi sepenggal lagu gitu. Nanti kalau dia ada kesalahan dikoreksi gitu kan sama Coach Indranya. Tadi disuruh? Tadi dia sempet disuruh kayak Cut Azzaria coba kamu nyanyi, nggak nyanyi, disuruhnya coba ngikutin ada satu latihan gitu loh. Latihannya kayak mamimu enggak AIWO apa-apa gitu. Pokoknya satu nada ngomong kayak mamimu memo tapi di akhirnya dipanjangin sepanjang apa. Nih kamu Kayak bisa. suara sapi. Enggak. Enggak. Belakangnya tuh Adi lupa lah huruf apa dulu. Yang Pokoknya panjang. belakangnya Iya, Sampai sekuat apa napasnya. Iya. Kalau panjang kan Nah, jang ya harusnya. terus bukanmu. Oh iya benar-benar. Oke, lanjut Itu aja. kalau panjang. Kalau pendek, Kalau lama, Enggak gitu dong. nah terus habis itu tadi kayak ada Q&A-nya gitu kan. Nah terus di Q&A-nya kayak ada yang nanya gitu, Coach, aku tuh ngerasa kalau misalkan nyanyi tuh nafas aku kurang panjang nih, dia bilang gitu kan. Kayak ada nggak sih training khususnya gitu untuk ngelatih nih kita nafasnya bisa panjang. Si muridnya ngomong gitu nih. Nah terus kayak Coach Indra bilang ada namanya latihan yang paling utama, nama latihannya latihan ban kempes. Gimana tuh? Jadi kita narik nafas sebanyak-banyaknya, terus kita ngelepasin gitu. kayak ban kempes. Tarik napasnya dulu kan sebanyak-banyak. Enggak gitu. Narik napas secukupnya. Sebisanya. Nah, terus habis itu tuh Pak udah paling keren tuh kalau udah bisa 60 detik. Lebih ya Bang, biasanya. Lebih dari 60 detik kalau abang. Mati enggak? Mati biasanya tuh 73 detik. Nah, 272. kurang beda sedikit ya. Nah, terus habis itu kayak ada satu latihan dia tapi yang ada nggak kuat berlap-lap. Jadi kan biasanya satu kali train itu 3 kali kan pengulangan. Nah ini ada 2 kali aja nggak sanggup. Yang tarik nafas 10 detik, tahan 10 detik, buang 10 detik, tahan lagi 10 detik, itu nggak kuat adik. Iyalah. Nah terus setiap ada latihan yang offline sama Coach Ade yang di Gandaria, itu kan ayah selalu ikut. Nah setiap olah nafas tuh ayah selalu bilang, ya ini mah mirip banget nih sama olahraga pernapasan gitu. Ya apa itu olahraga pernapasan itu kan saya nggak ngerti nih gitu. Terus tapi ayah selalu bilang, ya ini mah gampang, bisa, ini mah nggak usah kamu les juga bisa sama papa gitu. Intinya kudu kalau mau mencapai apa tadi teknik itu harus latihan olah nafas juga ya. Iya. Pernafasan jadi ya. sebenarnya Coach Indra tadi bilang latihan olah pernapasan ini bukan sebuah teknik Bukan teknik. untuk menyanyi, karena nyanyi itu menurut dia ya natural aja gitu. Cuman harus ada manajemen nafasnya Nafas. gitu. Betul ya. Nah, terus dia bilang si olah nafas ini membantu kita supaya memperbaiki manajemen pernapasan kita itu. Itu. Dan diafragma. Iya, kayak diafragma dia larinya karena pernapasan. Ya. Ya, kayak yang tadi itu melatih lamanya kita Siapa sih bisa. ban kempes?
Bukan. Yang 10 detik. 10 itu memang nggak bisa langsung 10. 5 Si nyoba. Si nyoba. Jadi kita narik 5, tahan 5, keluarin 5, tahan 5, tarik lagi. Dan itu memang harus bisa berjalannya dia seperti ini, nggak ada yang dipaksakan, emang harus Iya sih. natural banget Dia bilang kalau nggak kuat berhenti, dia bilang. Yang bikin nggak kuat gini, karena pada saat kita misalnya mau 10 kan kita pasti narik gini gitu. Nah itu yang bikin nggak kuat. Nah, ya itu Sebetulnya loh, kayak waktu 10 kita jadi harusnya biarkan napas masuk. Enggak gitu. Napasnya biarin masuk, habis itu kita tahan, terus dia keluar. Tapi kita narik nafas kan? Kayak narik, tapi sebetulnya bukan narik yang begini. Bukan. Selalu gitu. Nah, kalau yang kayak gitu dia biasanya nggak nyampe 10, nahannya nyampe 10. Tapi kalau dia dibiarin Tapi misalnya kayak masuk, lama-lama ngap gitu loh. kan napas terus tuh. Itu caranya. Jadi Kan nggak ada yang heran gitu. Kok ada tahu tekniknya banget sih kamu? gitu. Enggak ya? Sebenarnya sedikit Gua tahu lagi- cerita aja, ayah juga pelajarin itu Dan gue sebenarnya. lagi ngetes lagi nunggu angin Kenapa? biar bisa masuk gitu. Itu ada Tapi tiup kan aja. napasnya tetap dari perut kan, bukan dada kan. Enggak. Jadi kalau kata Coach Indra yang tadi, yang si ban kempes ini, anggap saja badan kamu ini seperti gelas kosong dan si anginnya itu air. Jadi kayak kalian ngisi dulu nih perut kalian, diafragmanya, baru kalau ini udah full baru isi dadanya gitu. Nah itu yang agak susah untuk memvisualisasikannya gitu. Tapi menurut dia kalau rutin, kata dia ya 3 kali seminggu lah, 3-5 kali seminggu latihan aja terus, dia bilang lama-lama bisa. Ya, karena waktu kita tarik nafas nih diafragma di sini kan turun, Betul, itu betul. ya kan? Jadi pada saat kita tiup ban kempes, diafragma ini akan naik lagi Gue turun di bawah ke dulu. atas. Nah, untuk bisa dia menjadi bagus, ini yang disuruh visualisasikan nafasnya udah pindah di sini. Ya itu. Jadi pada Itu saat gimana, coba? diafragmanya naik, kita itu diafragma ini yang mendorong napas yang udah Iya, di sini dia tadi. yang bilang gitu tadi. Ya coba gimana kalau misalnya Coach Indra Aziz boleh kolaborasi sama bapak saya. Kolaborasi pernapasan. Iya. Iya, pernapasan. Aduh napas. Aduh napas. Tuh, udah kan? Sama kasep kali. Gitu. Kenapa Papa tahu? Kayak kenapa Papa bisa bilang ini sama nih kayak olahraga pernapasan? Apakah itu olahraga pernapasan? Bukan sama, ada Oh beberapa iya, mirip. teknik yang dilihat pas adik berlatih untuk nafas, Hah? ya baik dia untuk diafragmanya, untuk bisa kuat lamanya, sehingga nafas menjadi lebih panjang. Itu ada beberapa tekniknya yang mirip dengan yang pernah Papa pelajari. Emang Ya itu itu pelajarannya apa itu? Uh-uh. Lebih ke apa? Napasan. kimia kah? Olahraga jasmani. Jaskes. Jaskes kah? Jadi sebetulnya kalau gini, kalau itu selalu dulu kita tekankan olahraga pernapasan ini adalah tujuannya untuk meningkatkan kesehatan pada tubuh. Jadi itu ada fungsinya. Itu kayak tadi itu juga Maksudnya tak fungsi emang pasti ada kan. Cuma kan biasanya kalau cuma ke pernapasan doang nih gitu. Enggak. jadi kayak yang tadi itu bisa ada jalur yang kita lakukan dengan cara tertentu yang untuk membersihkan paru-paru gitu. Tuh gunanya tuh Banyak juga ya.
Nah, pada saat kita berlatih itu kan otomatis dengan jurus dan lain sebagainya. Jadi Jurus? selalu ada jurusnya. Jadi kita selalu tekankan itu bahwa latihan ini tujuannya adalah untuk kesehatan. Tapi kalau ada yang memperoleh di luar itu adalah anggap menjadi satu bonus. Tapi dulu papa tuh belajar olahraga pernapasan tuh kenapa awalnya? Biar Ada. sehat. Sebenarnya itu masuk olahraga bela diri juga. Dibilang bela diri fisik sih enggak ya. Karena- Tapi kalau bela dirinya ke arah yang lebih dalam, arah misalnya untuk dengan orang kan, dengan meningkatnya spiritual dia, batin dia, otomatis kan ada sesuatu bela diri yang muncul dengan tanpa disengaja. Gitu. Oh, berarti bisa ke pernafasan. Itulah yang kita bilang bonus. tenaga dalam gitu ya. Iya, tenaga dalam. Jadi semua Apa itu tuh? mirip gitu. Sebetulnya juga Gerakan. Wah, angin. bukan dengan asal-asalan semua orang bisa kita gituin juga, enggak gitu. Beda dengan pada saat kita di lapangan berlatih, memang mereka sudah tersugesti untuk terjadinya hal itu, karena sebelum berlatih dia udah mulai membuka rasa, ya kan? Kalau dia nggak ada buka rasa, dia gerak-gerak begitu aja kan kayak olahraga biasa di jalan, nggak ada pengaruhnya. Mau buka batin gitu ya. Bukan buka batin, rasa, ditingkatkan rasa. Jadi benar-benar kita merasakan apa-apa yang terjadi di sekitar kita. Makanya kalau orang latihan kayak gitu biasanya nyeker ya. Iya, Kenapa? iya, Gunanya untuk apa? nempel Untuk dengan bumi, merasakan Lebih itu loh, menyatu, lebih menyatu. menyatu dengan bumi. Menyatu dengan alam. Alam. Yo, alam Mbah Dukun nggak tuh? Enggak. Tapi tuh ada tahu beberapa training yang kalau emang ini pusing ya. Maksudnya? Olah pernapasan itu kalau misalkan Oh iya, dipaksain ada pusing. nggak boleh dipaksa. Jadi ada yang boleh misalnya hanya 3 kali, ada yang bolehnya 5 atau 7 Tapi kali. ini nggak pernah nyampe pusing sih. Berarti semua orang tuh bisa belajar itu. Bisa, semua bisa belajar. Hasil yang diperoleh yang berbeda kan sama kayak kita sekolah, semua bisa sekolah. Iya. Cuman kan ada yang pintar, ada yang enggak, ada yang tiba-tiba IQ-nya dia menjadi luar biasa, ada yang biasa aja. Iya. Tapi olahraga pernapasan itu papa ada level-levelnya nggak sih? Ada. Itu papa sampai level. Kayak Ricis ya. Wah, iya sih, bener juga. Itu betul. Ada level-levelnya. Itu betul. Jadi kan kita kalau baru masuk itu namanya tingkatnya pradasar. Di pradasar itu TK ya, tuh. perkenalan lah ya. Itu yang kayak dipelajarin kah? Itu nama perguruannya apa dulu? Oh iya, dulu papa nama perguruannya apa? Pada saat papa masuk pertama namanya Yayasan Pendawa Padma. Yayasan Pendawa Padma bagi om-om, tante-tante yang pernah masuk situ. Kali reuni sama bapak-bapak. Tapi setelah berjalan itu seiring waktu berganti nama dan juga berganti kepengurusan, kecuali ada beberapa guru besarnya yang tidak ganti menjadi Institut Bioenergi Padma Bakti Bandung. 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 Dua-duanya di Bandung. Berarti bapak belajar itu di Bandung? Di sini kan buka di Bintaro. Oh, kayak dia buka cabang gitu. Buka cabang di Oh. Bintaro. Kayak Ricis. Dibuka Franchise dia. Franchise dia, buka franchise. cabang di Bintaro. Kalau sekarang tuh apa tuh supermarket tuh sebelah Mandiri. Superindo. Nah, itu dulu Masuk lapangan. Superindo. Dulu lapangan di situ tempat latihannya. Banknya nggak ada. Bank Mandiri sebelahnya. Oh. Yang Superindonya itu yang lapangan.
karena kita kan memang nggak mungkin latihannya di bebatuan karena pada jatuh kan ada jurus nggak yang aman ya. kakinya dientak-entak ke Entak bumi. bumi gitu. Emang iya itu nama jurusnya? Ada Tusuk yang bumi kan. Yang tadi abang bilang tadi. itu dientakkan Tusuk aja kakinya, gerakin kakinya, kalau di aspal ya pada luka kan kakinya. Parah. Atau Jadi nama- kalau dia tiba-tiba jatuh berguling karena kan kita terbuka, rasanya memang kita harus mampu nggak menutup diri. Iya. Oh, berarti itu yang tadi Bapak bilang olahraga pernapasan itu bisa menjadi tenaga dalam. Bisa menjadi tenaga dalam, olahraga. tapi bukan tenaga dalam yang kita lihat orang giniin jatuh, nggak juga Beda. sih. Ya, Capek nggak, juga kan itu sebenarnya. sangat capek. Mengeluarkan energi. Oh, kayak Karena gini. kita melakukan jurus itu misalnya untuk tingkatkan habis pradasar itu tingkat dasar. Ah, Habis tingkat dasar, tingkat madya, baru tingkat lanjut. Papa nyampe Habis. Master. emang iya nama tingginya itu enggak kan? Papa Papa kalau situ apa dipanggil? Master kayak Udah. gini. Itu di sini. udah sampai papa ya tahap terakhirnya asisten guru besar. Asku. Asgub Asgubes. gubernur. Asbubes, Asgub. asisten guru besar. Asisten guru. Jadi kalau misalnya ayah lagi ngomong-ngomong tentang itu tuh ayah emang terverifikasi ya guys, Iya. tersertifikasi juga. Oh iya, ada sertifikatnya. Jadi ayah ada. nggak main asal Asal-asal ngomong ngomong. ilmu gitu loh. Beneran, Nanti itu ada sertifikatnya di itu. Iya. Jadi masuk kan tujuannya buat sehat. Tahu-tahu ada Tenaga beberapa pendiri yang minta untuk ikut latihan pelatih karena kan dulu di Jakarta ini pelatihnya masih dari Bandung. Pelatihan pelatih. Jadi masuk di latihan pelatih. Hmm. Jadi diangkat menjadi pelatih cabang itu Juli tahun 98. Wow. Kamu ikut gak? SD. Enggak lah. Kamu ditinggal di rumahnya. Jadi setelah itu mulai melatih ya di cabang. Kemudian buka lagi cabang di Ragunan. Buka lagi cabang di pariwisata. Berarti papa tuh kayak coachnya gitu lah ya. Kebetulan ketua pelatih. Saya mengunderestimate ayah saya sendiri ya, ternyata dia ketua pelatih. Kemudian dari Bandungnya sendiri minta untuk ngikutin pelatih nasional. Latihan pelatih nasional. Jadi papa apanya ngapain? Latihan pelatih lagi tapi untuk yang tingkat nasional. Jadi ngajarnya by Zoom. Dulu belum ada. Jadi latihan itu Painter dulu. 1 tahun berikutnya persis itu kan 1 Juli 98, 1 Juli 99 menjadi pelatih nasional. Oh itu yang ada ikut papa ke puncak tuh. Nah itu, tapi bukan papa yang latihan, itu mah latihan anggota ya kalau yang adik. Oh beda lagi. Beda. Itu kalau latihan pelatih ya tertutup. Gitu. Berarti papa Mereka. ngelatih semua pelatih yang ada cabang di Indonesia. Jadi kalau pelatih nasional itu ya melatih pelatih cabang. Iya dari ya se Indonesia gitu kan yang mereka buka Yang cabangnya di buka mana aja. cabangnya. Dia boleh melatih, Boleh. bukan pasti melatih karena kan yang dari Bandung juga ada yang jalan. Kan ada juga tuh pernafasan Mahatma.
Ada, Apaan mirip-mirip tuh? sebetulnya. Emang hampir ada sama. macem-macemnya dia? Banyak. Kalau itu Main mah lu kurang banyak. jauh. Bukan main gua kurang jauh buat telat lahirnya. Banyak itu, tapi ya mirip-mirip. Mungkin perbedaannya sedikit di jurusnya atau di sistemnya. Kan itu ada sistem yang kalau detailnya nanti panjang kita bahas 10 hari juga nggak selesai. Jangan. Ada cakra-cakra, jadi tingkat sekian yang kita latih cakra ini tingkat Yang- ini cakra ini. Yang papa latih pernafasan yang apa namanya? Ya itu Itu semua papa ajarin. Susah ya. nanti kan setiap kenaikan tingkat ada yang disebut Oke. attunement namanya ya. Jadi apa, penyelarasan antara cakra dengan alam. Itu kalau udah dapet yang pelajaran itu bisa apa itu ya, untuk kesehatan lagi kah atau Itu kesehatan otomatis. Betul. Karena gini kan, itu cakra itu kan terbagi kalau di kita 7, ada yang nggak 7, ada yang 8, ini itu ya karena sampai yang kecil dihitung. Jadi 3 itu ke bawah itu arahnya fisik. Kalau yang tengah itu sebagai penyambung jembatan, 3 ke atas ini yang arahnya spiritual. spiritualnya juga ya. Jadi ke arah spiritual. Nah otomatis kalau cakra 3 cakra di atas karena dia ke arah spiritualnya itu, ya dia akan ada mengarah ke arah-arah yang mungkin tidak bisa diterima oleh Logika. Logika. gitu. Tunggu bentar. Kan papa itu kalau dilihat yang di sertifikat papa kan ada Reiki. Nah, itu tuh apa? Maksudnya Itu dia lain bagian- lagi, itu sistem dari pelajaran sistem pengobatan dari Jepang. Oh, berarti dia nggak Ya, nyambung kalau sama papa nggak olahraga pernah mau pernapasan. nyebut penyembuhan karena kan yang kesembuhan dari Pengobatan. Allah. Berarti dia itu beda, nyambung nggak sama olahraga pernapasan ini? Bisa nyambung tapi bukan di bagian ini. Itu papa di luar lagi itu sendiri. Beda lagi. Itu papa belajar lagi sendiri. Belajar sendiri, kayak pengobatan dengan kristal itu beda lagi. Batu-batu yang itu, Mm-mm. obsidian. Video-videonya nggak ada. Sama Master Chua Kok Sui dari Tapi foto ini, papa Dari lagi mana? zaman pelatihan masih dari kumisan ada. Cina. Cok gue sui. Chua Kok Sui. Cua kok suy. Cua kok sui. Cua kok cua. Itu kok Reiki. sui. Bukan, kalau Chua Kok Sui itu prana. Oh, Tenaga dalam juga. Tenaga prana. Oh yang itu ya. Kayak Tenaga terus yang prana. ada pernah ada di BXC gak sih? Itu bukan ya? Beda ya? Bukan, Apa itu itu ya? Mahatma. Yang ada di BXC itu yang papa bilang, ih dulu papa kayak gini nih. Apa ya? Kayak itulah. Ya itu deh pokoknya. Itu yang jadi papa itu lebih banyak sebetulnya belajar menjurusnya ke arah-arah pengobatan. Berarti sebenarnya dari olahraga pernapasan ini papa jadi belajarnya kemana-mana itu ya. Sebenarnya intinya tuh dari si olahraga pernapasan itu. Iya betul. Karena semua juga nanti di dalam ilmu pengobatan ini pun ada juga olah nafasnya yang memang asalnya dari sini juga. Kenapa sih itu papa kayak itu olahraga itu membuat papa lebih tenang kah? Apa lebih apa Lebih gitu? sehat yang udah pasti. Seger. Lebih sehat karena kita kan Si tahu. Si pernah. Si pernah. berlatihnya itu mulainya jam 8 malam kan, orang baru pulang kerja kan. Oh papa mulai belajarnya. Iya, Ngajar. Berlatih. belajar Oh. kan papa belajarnya hanya sebetulnya latihan yang ininya hanya 3 bulan. Selebihnya ya Papa melatih ngajar. dan latihan pelatih. Oke. Ya memang agak sedikit berbeda kalau latihan pelatih kan lebih keras ya. Nah, otomatis lebih capek. Nah itu Mulai jam 8 malam. sampai jam 10 atau jam 11. Mau hujan nggak hujan sama. Terus Dan itu Besokannya telat. keringatnya bisa lebih dari kita di matahari terik. tapi Baju karena emang capek tahu. Ada latihan olah nafas aja capek. Kayak udah gitu. Emang beneran olahraga itu dia tuh.
Jadi kayak kita sebelum memulai itu kan biasanya ada pemanasan ya, kalau kayak vokal kan pemanasannya itu ini. Kalau kita kan pemanasannya ada yang disebut napas buka. Gitu. Nah itu kita duduk, itu kita tarik napas, kita bukan ditahan napasnya, ditekan ke bawah, jadi kayak kita ngeden, tekan ke bawah, itu selama 20 hitungan harus mampu. Jangan takut kenapa-napa, nggak usah dicoba deh. Jadi kan kayak gini misalnya kita tarik nih, ya kan? Nah, waktu ditekan nih dikebawahin sini. Itu harus keras tuh. Coba Eja harus coba. Jadi kalau orang yang nggak neken itu kita tahu karena kita tetap lagi. Tetap jadi jelly. Tetap jadi jelly. Jelly. Gemoy. Tetap jadi jelly. Nah, bedanya di situ. Nah, tekanan nafas inilah yang nanti akan mendobrak, seperti kalau itu banyak ya disebutnya, ada macam-macam ya. Istilah-istilah lah. Jalur-jalurnya itu yang akan dibersihkan, akan diperkuat. Dari pernafasan bisa ke kebal juga. Kalau latihannya di tingkat yang paling rendah. Kebal. Kebal tuh paling rendah tingkatnya. Karena itu Berarti kalau paling tinggi terbang. dodil, bukan Itu maksudnya Superman. tingkat yang paling rendah Jadi, itu. Soalnya Coba, ada yang abang itu- kita iniin dia itu kan di tingkat dasar, dia nggak mau naik tingkat, berlatihnya di situ aja terus. Memang dipukul dia nggak apa-apa. Jadi dia kayak orang ilmunya ini dia udah banyak nih, tapi dia Tapi nggak mau nggak- naik level. Kita nggak bisa bilang bahwa itu ilmu kebal gitu. Jadi kayak dia nggak kenapa-napa mungkin karena ilmunya udah ketumpuk. Jadi yang pada dasarnya sebetulnya sesuatu, karena kalau kita udah ke atas nih, udah ke arah tingkatnya yang tinggi spiritual, itu dia akan menjadi sesuatu yang bisa mendefense kita tanpa perlu kita bentuk secara otomatis. Itu karena ada kejadian murid tiba-tiba dia ada masalah apa, digedor Apa? mobilnya, tapi kaca mobilnya nggak pecah-pecah. Oh. Energinya bisa sampai Enggak, ke Iya, sampai di- begitu. apa di sekeliling dia ya, Iya, termasuk mobil terbentuk. tadi ya, terbentuk Nah. ya. Oh berarti bener tuh yang kalau nonjok mental gitu. Itu kalau itu- sama dia buka rasanya, kalau enggak juga sih. Ya. Tapi papa pernah menyaksikan itu terjadi nggak? Yang kata abang, orang mau Ya kan nonton- di lapangan ada. Kalau Oh, papa itu lagi juga- ngelatih, Itu juga kayak gitu kalian. ih, Keras ya. tuh ngelatih. Jadi, nah nanti Kalau kan betul ada pakai tahap tuh. meditasinya. Karena kan, Nah, sebetulnya itu badan aku kita ini juga kan mau juga ditanya. bukan cuman fisik. Ada lagi badan halus kita, namanya itu astral. Toyota. astral. Itu disebutnya astral. Nah, Capek gue. itu berbentuk aura. Nah, dengan berlatih ini yang kita pertebal itu aura kita. Jadi itu Makanya dari kalau itu ada ya. sesuatu kita katakan misalnya yang tanda kutip gaib-gaib lah ya. Kiriman gitu. Nah, insya Allah nggak tembus karena aura kita ini terbentuk padat. Jadi kayak tameng tapi Jadi tidak kalau terlihat kita gitu ya. lihat di orang biasa yang tidak berlatih, pasti auranya lebih tipis dibandingkan dengan yang berlatih. Kalau kita bisa melihat aura, nah, untuk melihat aura itu juga adalah juga latihannya. Wah, Jadi lagi. sebenarnya memperkuat aura gitu tuh ada pelajarannya. Ada. Kalau mau lihat aura YouTube Bukan, maksudnya memperkuat aura kita sendiri. kasih. Tapi kan nggak boleh, dosa lo buka aura. Aurat. Aduh. Ya. Lanjut. Nah, terus kalau yang kata papa meditasi itu pelajaran apa? Itu sebuah Meditasi. Pelajaran Meditasi kah? itu
adalah melatih diri kita untuk sebetulnya melihat ke dalam diri sih, merasakan segala sesuatu yang terjadi. Bagaimana keakuan kita ini tidak. Kalau enggak kita akan merasa aku udah selesai nih, udah masuk tingkat Nadia. Itu mah kecil, masih di bawah aku udah semua. Bisa jadi kayak sombong gitu. Sombong. Iya, keakuan itu kan membawa dalam kesombongan.